Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 374, tamat. Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku mengembalikannya padamu? Merasakan kekuatan penghancur di dalam pistol energi itu, Tang Xiu tanpa khawatir dan bertanya dengan ekspresi tegang. Inti dunia itu milikku. Sejak awal, wajar saja jika kau mengembalikannya kepadaku. Berikan juga cincin penyimpananmu beserta semua dana dan sumber daya yang dimiliki Kekaisaran Tang Besar. Jika tidak, aku tidak hanya akan mengakhiri hidupmu tetapi juga menghancurkan Kekaisaran Tang Besar. Duan Mulin mulai tertawa melihat wajah Tang Xiu yang gelisah. Sebenarnya, aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika kau tidak menyerahkan teknologi dari sisa-sisa bintang 3 ke negara ini, kita tidak akan bisa menciptakan senjata pemusnah dunia ini. Sekarang negara kita memiliki senjata seperti itu, seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapan kekuatan senjata kita. Sayangnya, Xiao Mingzhen dan Miao Wentang pergi terlalu cepat. Jika tidak, aku akan memberi mereka kesempatan masing-masing untuk semua masalah yang mereka sebabkan pada Biro Kemampuan Khusus. Tang Xiu, aku yakin kau tidak pernah menyangka kami akan menciptakan pistol energi yang setara dengan senjata seorang ahli dari dunia abadi, kan? Tidak peduli seberapa keras dan cepat kau berkultivasi, tidak peduli seberapa kuat dirimu, satu tembakan sudah cukup untuk mengubahmu menjadi debu. Tang Xiu, kau sudah lama menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang. Aku selalu ingin menyingkirkanmu dan Kekaisaran Tang Agung. Berkat kekaisaranmu, Biro Kemampuan Khusus kita selalu tergeser ke bawah dalam urutan kekuasaan, sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menemukan alasan untuk tetap eksis. Negara ini bahkan tidak dapat bernapas karena keberadaan kekaisaranmu dan telah menjadi sumber ketidakstabilan terbesar bagi negara ini. Selama beberapa tahun setelah Anda naik tahta, Kekaisaran Tang Agung hampir menguasai negara ini. Kalian terus menunjukkan keunggulan kalian kepada pemerintah, terus memamerkan kekuatan kalian di depan Biro Kemampuan Khusus, menekan kami sampai-sampai kami tidak punya cara untuk membalas. Namun sekarang, dengan pistol energi, kami akan perlahan-lahan melenyapkan semua kultivator sehingga hanya pengguna kemampuan khusus Tiongkok yang tersisa. Kami adalah penegak hukum sejati dunia. Mungkin dia telah menahan emosinya dan menahan diri terlalu lama. Duan Mulin membuang penyamarannya dan mengungkapkan semua pikiran batinnya. Dia sama sekali tidak menahan kata-katanya, dan senyum gila pun muncul di wajahnya. Mereka yang ingin dihancurkan surga, mereka akan dibuat gila terlebih dahulu. Tang Xiu hanya mencibir dan melambaikan tangannya. Pistol energi di tangan Duan Mulin hilang tanpa jejak, bersama dengan kultivasi dan kemampuan khususnya. Kalau saja itu orang lain, pistol energi itu pasti telah membuatnya takut, dan bahkan para ahli menyeberangi kesengsaraan tahap puncak mungkin akan menyerah di bawah ancamannya. Akan tetapi, 12 ukiran giok zodiak di dalam tubuhnya tiba-tiba aktif saat ia telah menjadi dewa dan hukum-hukum surgawi bumi telah berada di bawah kendalinya sepenuhnya, sehingga ia dapat menciptakan atau menghancurkan apapun di bumi hanya dengan satu pikiran. Dan ini berarti tragedi bagi Duan Mulin. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Mulin untuk menyadari kejanggalan itu. Pada suatu saat ia mengoceh tentang rencananya untuk menghancurkan dunia. Pada saat berikutnya pistol energinya tidak ditemukan dimanapun. Terkejut, Duan Mulin mencoba menarik pistol energi lain dari cincin penyimpanannya dengan tergesa-gesa. Tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat lagi mengaksesnya, seolah-olah pistol itu telah berubah menjadi cincin dekoratif. Ia kemudian menemukan bahwa seluruh basis kultivasinya telah menghilang bersama dengan kemampuan khususnya. Tidak, ini tidak nyata, aku pasti sedang bermimpi. Ketika Duan Mulin menyadari bahwa ia tiba-tiba menua beberapa dekade dalam hitungan detik dan kini tidak lebih dari seorang lelaki tua biasa yang memiliki setengah kaki di dalam peti matinya, ia akhirnya tahu seperti apa rasanya teror yang sebenarnya. Duan Mulin mencoba segala cara untuk membuka cincin penyimpanan. Ia kemudian mencoba mengalirkan energi esensi sejati di dalam tubuhnya. Akhirnya, ia mencoba menggunakan kemampuan khususnya. Duan Mulin mengulang tindakan ini beberapa kali namun selalu gagal, dan setengah jam kemudian, dia telah basah kuyup oleh keringat seakan-akan dia telah dicelupkan ke dalam air dan wajahnya berubah pucat pasi. Selama proses berlangsung, Tang Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melihat perjuangan Duan Mulin yang putus asa, matanya penuh dengan ejekan. Para pengikut sekte Tang merasa takut dengan pistol energi Duan Mulin. Ditambah dengan ucapannya yang gila tentang bagaimana ia akan menghancurkan dunia, para pengikut menjadi takut dan gentar. Namun, setelah menyaksikan perubahan Duan Mulin, para pengikut sekte Tang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Sambil memandang rendah Duan Mulin, mereka juga mengarahkan tatapan tajam mereka ke Tang Xiu.
Walaupun mereka tidak tahu bagaimana Tang Xiu melakukannya, mereka yakin bahwa dialah yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Yang mulia, saya salah. Saya seharusnya tidak menyentuh Jimu. Saya seharusnya tidak mengarahkan pandangan saya pada Kekaisaran Tang Besar. Tolong, saya mohon, kembalikan kultivasi saya. Saya akan melayani Anda dan Kekaisaran Tang Besar dengan setia untuk selamanya. Yang mulia, negara ini sangat percaya dan bergantung pada saya sekarang. Jika Anda mengampuni saya akan mencari cara agar orang-orang dari Kekaisaran Tang Agung mendominasi panggung politik di negara ini. Seluruh negara akan menjadi milik Kekaisaran Tang Agung. Ketika Duan Mulin akhirnya menyadari bahwa semua usaha dan perjuangannya sia-sia, ia segera tahu apa masalah mendasarnya. Ia tidak ragu untuk bersujud dan memohon kepada Tang Xiu dengan air mata dan ingus di seluruh wajahnya. Maaf, Kekaisaran Tang Agung tidak membutuhkan orang yang suka menusuk dari belakang sepertimu, dan menurutku negara ini juga tidak membutuhkan orang yang tidak setia, tidak adil, tidak baik, dan tidak berbakti sepertimu. Aku pernah memberimu kesempatan, tetapi kamu gagal memanfaatkannya. Tang Xiu mendesah, lalu menunjuk Duan Mulin. Mendengar jawaban Tang Xiu, Duan Mulin merasa sakit hati. Ia masih berusaha mencari kata-kata untuk menyelamatkan hidupnya sendiri ketika ia melihat Tang Xiu menunjuknya dengan jarinya dan kemudian, Duan Mulin tidak dapat berkata apa-apa lagi, karena dunianya telah memudar menjadi gelap. Bab 1430 Alam Bumi, 6 Sedih Penegak Sekte Tang membasmi para pembangkang, kekuatan ilahi inti dunia. Sekitar waktu yang sama ketika Tang Xiu membunuh Duan Mulin, Jimu juga mendatangkan malapetaka di Biro Kemampuan Khusus Changxi. Setelah apa yang disebut pengunduran dirinya dari Biro Kemampuan Khusus, Duan Mulin telah memindahkan sebagian besar ajudannya dari Beijing ke kota Changxi, sehingga kota itu menjadi pusat komando kedua bagi pengguna kemampuan khusus selain cabang utama di Beijing. Selama beberapa dekade terakhir, Duan Mulin telah memperoleh kendali penuh atas Biro Kemampuan Khusus sambil tetap berada di balik layar dan memerintahkan anggota Biro untuk melakukan semua hal tercela yang tidak dapat ia tangani sendiri. Ini termasuk melacak, menangkap, dan menginterogasi Jimu, sehingga Biro Kemampuan Khusus Changxi tidak memiliki anggota yang tidak bersalah. Setelah menyingkirkan anggota Biro Kemampuan Khusus Changxi, Jimu memeriksa semua catatan yang tersimpan di biro tersebut. Setelah seharian meneliti, dia menemukan daftar lengkap semua ajudan Duan Mulin. Dia juga mengetahui keinginan besar Biro Kemampuan Khusus setelah menganalisis semua catatan. Awalnya, Jimu berencana untuk membunuh dan memasuki Beijing setelah menghancurkan Biro Kemampuan Khusus Changxi untuk membuat anggota cabang utama hancur berkeping-keping. Namun, setelah mengetahui rencana besar Biro Kemampuan Khusus, ia langsung memasuki dunia saku dan menyerahkan semua informasi yang telah dikumpulkannya dari cabang Changxi kepada Tang Xiu. Duan Mulin benar-benar terlalu berani. Ekspresi dingin muncul di wajah Tang Xiu begitu dia membaca informasi yang dikumpulkan oleh Jimu. Kesetiaannya kepada negara yang terus dia bicarakan mungkin semuanya palsu. Satu-satunya orang yang benar-benar dia setia adalah dirinya sendiri. Bahkan aku dibuat terdiam oleh Duan Mulin, rubah tua yang licik ini. Selain Jimu, Long Zhengyu adalah orang yang paling tragis ditipu oleh Duan Mulin. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah setelah selesai membaca rencana Duan Mulin. Zhengyu, Jimu, panggil semua murid sekte Tang dan singkirkan orang-orang dalam daftar ini. Aku akan pergi ke Beijing untuk bertemu beberapa tetua. Tang Xiu memutuskan setelah merenungkannya sejenak. Long Zhengyu dan Jimu menunjukkan ekspresi gembira setelah mendengar ini. Sebelum dia naik, Tang Xiu telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak terlibat konflik dengan negara dan menyuruh mereka untuk menghindari konfrontasi sebisa mungkin. Ini benar-benar mengikat tangan mereka setiap kali mereka berurusan dengan pemerintah dan bahkan anggota Biro Kemampuan Khusus memandang rendah mereka. Namun, Tang Xiu kini memberi mereka keleluasaan untuk menangani anggota Biro Kemampuan Khusus, jadi mereka jelas senang dengan pergantian peristiwa tersebut. Tang Xiu kemudian bertemu dengan murid-murid sekte Tang dan berteleportasi ke Beijing setelah memberi mereka beberapa kata penyemangat. Kita harus bertindak cepat. Meskipun ketua sekte tidak memuji negara, dia cukup sentimental terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan berulang kali memperingatkan kita untuk menghindari konfrontasi dengan negara. Saya menduga bahwa alasan dia mengizinkan kita menyingkirkan Biro Kemampuan Khusus kali ini adalah karena Duan Mulin membuatnya marah. Jadi waktu yang diberikannya kepada kita cukup terbatas. Dia pasti tidak akan mengizinkan kita melanjutkan pembantaian karena itu akan menyebabkan kerusuhan di negara ini dan merusak gambaran yang lebih besar. Benar? Guru sangat mementingkan gambaran yang lebih besar dan juga sangat mencintai negaranya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi mengunjungi para tetua di Beijing dan akan menemani kita.
Long Zhengyu dan Jimu bertindak cepat setelah Tang Xiu pergi. Pada saat yang sama, para pengikut sekte Tang yang tersebar di seluruh negeri merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan ketika mereka menerima perintah pemanggilan. Dalam waktu kurang dari sehari, para pengikut sekte Tang telah berkumpul menjadi beberapa tim di sekitar 40 ibu kota provinsi di negara tersebut. Dan Biro Kemampuan Khusus hancur total sebelum mereka sempat menyadari apapun. Itu hampir seperti penyergapan yang sempurna di mana para pengikut sekte Tang praktis menggilas lawan-lawan mereka. Para anggota Biro Kemampuan Khusus yang sombong bahkan tidak memiliki kesempatan di hadapan kekuatan para pengikut sekte Tang. Pada saat Long Zhengyu dan Jimu membuat hujan darah di seluruh bagian negeri, Tang Xiu telah tiba di sebuah halaman yang terletak di tengah lereng gunung di tengah kota Beijing. Para tetua tengah minum teh dan mendiskusikan beberapa urusan dalam negeri ketika Tang Xiu tiba-tiba turun ke halaman, membuat mereka ketakutan setengah mati. Para tetua jelas mengenal Tang Xiu karena dia merupakan anggota inti keluarga Tang, yang dulunya merupakan keluarga nomor satu di Tiongkok, dan mempunyai kesan yang mendalam terhadapnya. Sementara yang lain tidak menyadari mengapa keluarga Tang menarik kekuatan inti mereka dan menghilang, orang-orang tua ini mengetahuinya. Oleh karena itu, para tetua ini merasa hormat dan berterima kasih kepada Tang Xiu, inti dari keluarga Tang, karena mereka tahu bahwa jika keluarga Tang tidak memilih untuk menarik kekuatan inti mereka, otoritas negara akan lama jatuh ke tangan keluarga Tang dan mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengambil kendali. Selain itu, jika keluarga Tang tidak menyerahkan teknologi dari sisa-sisa bintang 3 ke negara itu, Tiongkok tidak akan menjadi tokoh terkemuka dunia dalam hal sains dan teknologi, dan jika keluarga Tang tidak membatasi pengikut sekte Tang, negara itu tidak akan mencapai kemakmuran dan stabilitasnya saat ini. Keluarga Tang telah banyak berinvestasi di negara itu, tetapi mereka tidak pernah meminta imbalan apapun. Para tetua, alasan saya datang kali ini adalah untuk memberikan kalian masing-masing pil abadi yang dapat memperpanjang umur kalian hingga 50 tahun dan juga membuat kalian membubarkan Biro Kemampuan Khusus dan mengizinkan para pengikut sekte Tang untuk bertindak sebagai penegak negara di bumi. Para pengikut akan mendengarkan semua perintah kalian. Bagaimana? Setelah para tetua membaca semua informasi yang dikumpulkan oleh Jimu, dia mengungkapkan tujuan di balik kunjungannya dengan lugas. Duan Mulin ini harus dihukum mati karena berkonspirasi melawan negara. Biro Kemampuan Khusus tidak lagi sama seperti saat pertama kali didirikan dan malah telah menjadi penyakit yang mengganggu negara. Jadi sudah saatnya untuk menyingkirkan penyakit ini sekarang. Kami telah menerima banyak laporan tahun lalu dan menyadari perilaku Biro Kemampuan Khusus yang merajalela dan jahat. Namun, kami tidak mengambil tindakan apapun agar tidak menimbulkan kerusuhan. Tetapi sekarang setelah ketua sekte Tang mengajukan usulan, kami akan bertindak sesuai dengan itu dan membubarkan Biro Kemampuan Khusus. Perkataan Tang Xiu mendapat persetujuan dari semua tetua, namun mereka tetap bungkam mengenai diperbolehkannya murid-murid sekte Tang menjadi penegak resmi negara. Tang Xiu tahu para tetua ini memiliki beberapa keraguan di hati mereka, tetapi dia tidak menunjukkannya dan malah duduk untuk minum teh bersama mereka dan juga menceritakan beberapa kisah dari dunia abadi kepada mereka. Hal ini membuat hati mereka gatal dan secara tidak sadar membuat mereka merasa jauh lebih apatis terhadap otoritas dunia sekuler. Tang Xiu kemudian memamerkan serangkaian manuver tinju terapi untuk mereka dan membantu mereka sedikit memperkuat tubuh mereka. Sebelum mereka menyadarinya, sehari penuh telah berlalu. Tepat saat Tang Xiu hendak berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas keluar dari dalam halaman dan berbisik ke telinga salah satu tetua. Sang tetua merasa khawatir setelah mendengarkannya dan mengarahkan pandangan penuh ketidakpastian ke arah Tang Xiu sebelum akhirnya menghela napas panjang. Master Sekte Tang, mohon tunggu sebentar. Kami setuju untuk mengizinkan para pengikut sekte Tang menjadi penegak resmi negara yang Anda sebutkan sebelumnya. Dengan janji ini, Tang Xiu telah berhasil mencapai tujuannya di balik kunjungannya ke Beijing pada kesempatan ini. Para tetua, harap tenang. Meskipun para pengikut sekte Tang cukup kuat, mereka mengabdikan diri untuk berkultivasi dan tidak memiliki ambisi untuk menjadi penguasa negara. Jadi, tidak seperti Biro Kemampuan Khusus yang ikut campur dalam perebutan kekuasaan, mereka hanya akan muncul saat diperlukan untuk melindungi negara. Saya meminta para tetua untuk sebisa mungkin menghindari memanggil para pengikut sekte Tang kecuali jika negara menghadapi bahaya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah membiarkan departemen terkait di negara ini menangani beberapa urusan kecil. Tang Xiu tersenyum lalu menghilang ke langit. Para tetua saling tersenyum ketika mereka melihat Tang Xiu pergi dengan mudah. Ketika Tang Xiu kembali ke dunia saku di Gunung Longquan, Long Zhengyu, Jimu, dan yang lainnya sudah menunggunya di sana. Yang mengejutkannya, bahkan Dai Xinyu pun hadir. Tang Xiu menyimpan emosi yang rumit terhadap Dai Xinyu. Saat berada di rumah sakit medis Cina di Kota Bintang, Tang Xiu mulai menghargai sifat baik hati, pekerja keras,
dan introspektif wanita itu dan karenanya menerimanya sebagai muridnya. Namun, Dai Xinyu terlalu berbakti pada pengobatan dan memiliki bakat kultivasi yang biasa-biasa saja. Kultivasinya juga sering tertunda oleh berbagai macam operasi besar. Jadi dia hanya seorang kultivator Golden Core tahap awal hingga sekarang dan ini juga karena Long Zhengyu selalu menunjukkan kebaikan padanya dengan memberinya lebih banyak sumber daya kultivasi. Sebaliknya, prestasinya di bidang medis memang luar biasa. Hanya dalam beberapa dekade, Dai Xinyu telah menjadi pakar medis papan atas di kalangan medis negara itu dan bahkan mendapat julukan penyembuh ajaib Guanyin dan bahkan menerima hadiah Nobel di bidang medis saat mewakili negara itu. Sebenarnya, Tang Xiu telah menggunakan indera ketuhanannya untuk menemukan Dai Xinyu ketika dia tiba di bumi. Dia sedang berada di tengah operasi besar bersama sebuah tim pada saat itu, jadi dia tidak mengganggunya. Guru, murid ini telah mengecewakanmu. Dai Xinyu bersujud ke arah Tang Xiu ketika dia melihatnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Xinyu, kau telah melakukannya dengan baik. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Menyelamatkan yang sekarat dan yang terluka adalah panggilanmu. Jika kau dapat terus maju, prestasi masa depanmu pasti tidak akan kalah dengan rekan-rekan seperguruanmu. Setelah memahami hukum surgawi bumi, Tang Xiu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dunia, jadi dia tidak percaya bahwa Dai Xinyu mengambil jalan yang salah. Dai Xinyu merasa gembira setelah mendengar tuannya mengakui pilihannya alih-alih menegurnya dan senyum di wajahnya juga menjadi lebih dalam. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Long Zhengyu, Jimu, Dai Xinyu, dan yang lainnya, Tang Xiu memasuki kedalaman dunia saku dengan tidak sabar dan mengeluarkan inti dunia yang dirampasnya dari Duan Mulin. Baik ketika ia minum teh bersama para tetua di Beijing yang berdiri di puncak negara, maupun ketika ia berbincang dengan Dai Xinyu dan yang lainnya, perhatian penuh Tang Xiu tertuju pada inti dunia sepanjang waktu. Karena ia telah mendengar banyak rumor tentang benda yang telah menjadi mitos dunia abadi ini. Apakah menyempurnakan inti dunia benar-benar akan memungkinkanku untuk mengendalikan dunia abadi? Bukankah itu berarti aku akan dapat bepergian di antara tiga alam dengan bebas? Tang Xiu menuangkan sedikit kekuatan ilahi ke dalam inti dunia sambil menyimpan pikiran-pikiran seperti itu dalam benaknya. Pada saat berikutnya, tubuh Tang Xiu menghilang dari dunia saku dan muncul di dunia yang sama sekali tidak dikenalnya. Akan tetapi, saat Tang Xiu melihat pemandangan di hadapannya, ekspresi tercengang muncul di wajahnya. Bab 1431, Alam Segudang, satu sedi murid guru yang aman dan beruntung. Setelah memasuki inti dunia, Tang Xiu benar-benar melihat gurunya, dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang. Dia juga tercengang seperti Tang Xiu, tetapi dia memanggil Tang Xiu dengan senyum ramah di wajahnya di saat berikutnya. Muridku, tidakkah kau terkejut melihat gurumu ada di sini? Tang Xiu dapat merasakan bahwa tuannya senang melihatnya dari wajahnya. Guru, dapatkah Anda memberitahu apa sebenarnya inti dunia itu? Dan mengapa ada sedikit perasaan ilahi yang Anda tinggalkan di sana? Tang Xiu menyapa gurunya dengan hormat dan menyuarakan rasa ingin tahunya. Inti dunia juga dikenal sebagai inti alam semesta, dan orang yang memilikinya dapat mengendalikan alam semesta. Alasan mengapa indera ketuhananku hadir di sini adalah karena aku pernah memperoleh inti dunia. Dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang terdiam beberapa saat setelah mendengar pertanyaan Tang Xiu dan juga memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya sebelum dia menjawab pertanyaan itu dengan muram. Bukankah mitos mengatakan bahwa mengendalikan dunia abadi hanya mungkin dilakukan dengan memurnikan inti dunia? Tang Xiu terkejut dengan wahyu dari dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang, sehingga dia gagal menyadari ekspresi tidak biasa di wajah gurunya. Apa yang kau maksud hanyalah mitos? Bukankah selalu ada orang yang menganggap serius rumor? Dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang mendesah. Apakah kau tahu sejarah inti dunia? Ketika ke-12 dewa tertinggi terlibat dalam pertempuran kehancuran, mereka benar-benar mengekstraksi urat keilahian dari bintang primogenitor dan kemudian melucuti semua sumber daya kultivasinya juga. Setelah itu, mereka menghabiskan 1000 tahun lagi untuk menciptakan benda suci dan kemudian mentransplantasikan urat keilahian ini ke dalamnya. Benda suci ini tidak hanya memiliki urat keilahian bintang primogenitor, tetapi juga berisi semua hukum surgawi yang dipahami oleh 12 dewa tertinggi serta Raja Dewa, Kaisar Dewa, Penguasa Dewa, dan dewa tertinggi bawahan mereka. Ambisi ke-12 dewa tertinggi tidak hanya terletak pada pengendalian alam dewa. Mereka ingin mengendalikan berbagai alam dan menyatakan diri sebagai penguasa semua alam. Menyempurnakan inti dunia sama dengan memperoleh sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya serta menguasai hukum surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang memungkinkan orang tersebut mengendalikan alam dewa, alam abadi, alam iblis, alam void, alam asura, dan alam lainnya.
Sayangnya, saya melihat rencana mereka, tetapi mereka mengepung saya setelah saya memperoleh inti dunia. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Saat bertarung dengan 12 dewa tertinggi, aku menghancurkan semua hukum surgawi para raja dewa, kaisar dewa, penguasa dewa, dan dewa tertinggi dan juga mengacaukan hukum surgawi 12 dewa tertinggi dengan sengaja, menggunakan kekuatan ilahi tertinggi untuk mengirim inti dunia ke dunia abadi. Pada tahun-tahun berikutnya, aku dikejar oleh 12 dewa tertinggi tanpa henti dan sama sekali tidak punya waktu untuk mencari inti dunia. 12 dewa tertinggi seharusnya juga mengirim inkarnasi mereka ke dunia abadi untuk mencari inti dunia. Tetapi karena aku telah mengacaukan hukum surgawi mereka di dalam inti dunia, mereka merasa sangat sulit untuk menemukannya hanya dengan inkarnasi mereka. Karena mereka tidak dapat menemukan inti dunia, ke-12 dewa tertinggi melepaskan misi di alam dewa dan meminta bantuan semua dewa untuk mencari inti dunia. Tetapi mereka tidak mengungkapkan kebenaran tentang inti dunia kepada siapapun. Setelah mendengarkan perkataan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang, Tang Xiu sangat terguncang oleh kebenaran tersebut. Rumor yang didengarnya tentang inti dunia sebenarnya semuanya salah karena itu bukanlah inti dari dunia abadi dan sebaliknya merupakan benda suci pamungkas yang dapat mengendalikan berbagai alam. Itu bukanlah benda dari dunia abadi dan sebaliknya merupakan harta dari alam dewa yang diciptakan oleh upaya gabungan dari 12 dewa tertinggi. Setelah penciptaannya, selain 12 dewa tertinggi dan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang, hanya 5 orang yang pernah bersentuhan dengan inti dunia. Dan salah satu di antara mereka adalah Dewa Mahakuasa yang telah menyeberang ke dunia abadi. Meskipun ia belum menyempurnakan inti dunia sepenuhnya dan hanya memahami beberapa hukum surgawi di dalam inti dunia, hal itu memungkinkannya untuk memperluas dunia abadi beberapa juta kali lipat dan membangun kekuatan terkuat di sana. Dewa ini jelas mengetahui beberapa rahasia inti dunia, sehingga ia sering tidak puas dengan kekuatan yang diperolehnya dari sana dan pada akhirnya disingkirkan oleh serangan balik hukum surgawi. Setelah Dewa yang Maha Kuasa, orang berikutnya yang memperoleh inti dunia adalah Asura yang Maha Kuasa. Ia memurnikan sebagian inti dunia karena pertemuan yang tidak disengaja dan hampir naik ke alam dewa dengan mengandalkannya. Tetapi pada saat yang genting, ia memasuki kondisi penyimpangan kultivasi di bawah petunjuk mental dari indera ilahi yang ditinggalkan oleh dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang dan binasa selamanya. Setelah itu, inti dunia melewati tangan Jimu dan Duan Mulin sebelum akhirnya jatuh ke tangan Tang Xiu. Karena kultivasi Jimu dan Duan Mulin terlalu rendah, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk memurnikan inti dunia, dan hanya Tang Xiu yang dapat menggunakan kekuatan ilahi yang berhasil melakukannya. Muridku, kau cukup beruntung telah memperoleh inti dunia karena indera ketuhananku akan menghilang setelah 3 tahun. Jadi, bahkan jika kau memperoleh inti dunia 3 tahun kemudian, akan cukup sulit bagimu untuk benar-benar memperolehnya. Melihat bahwa Tang Xiu masih merenungkan cerita di balik inti dunia, dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang tidak mengganggunya dan malah menunggunya mencerna informasi sebelum melanjutkan berbicara. Karena kamu telah memperoleh warisanku dan juga inti dunia, izinkan aku melakukan satu hal terakhir untukmu sebagai tuanmu. Dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang melambaikan tangannya saat berbicara dan membentuk simbol esoteris di kehampaan. 12 dewa tertinggi benar-benar percaya bahwa aku telah menghancurkan semua hukum surgawi kecuali hukum mereka. Tetapi bagaimana mungkin aku rela menghancurkan benda suci yang hampir sempurna seperti itu? Dewa bebas dan tak terkekang itu menampakkan senyum senang di wajahnya dan berkata, orang tua ini bangga akan 3 hal dalam seluruh hidupnya. Hal pertama adalah menciptakan jalan ilahi bebas dan tak terkekang dan menipu 12 dewa tertinggi. Hal kedua adalah bertindak seperti serigala berbulu domba dan merebut inti dunia dari tangan 12 dewa tertinggi dan mempermainkan inti dunia dan menipu 12 dewa tertinggi. Orang-orang malang itu tidak tahu siapa yang mencuri inti dunia sampai akhir. Hal ketiga adalah benar-benar mengalahkan 7 dari 12 dewa tertinggi bersamaku. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dengan gagah berani dan hebat di dalam dunia saku. Dan bahkan Tang Xiu merasa gelisah setelah mendengar kata-katanya. Karena 3 prestasi yang dilakukan oleh dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang semuanya merupakan peristiwa besar yang mengguncang dunia yang memberi manfaat bagi semua orang. Dunia kantong yang kacau itu berangsur-angsur berubah warna seiring dengan tawa laki tua itu ketika serangkaian hukum surgawi yang merupakan perwujudan kekuatan ilahi tertinggi muncul satu demi satu, diikuti oleh sejumlah besar kekuatan asal ilahi yang dengan cepat merasuki seluruh dunia kantong. Tang Xiu hanya menarik napas sekali dan merasakan hambatan kultivasinya sedikit mengendur dan pemahaman serta kendalinya atas dunia ini semakin dalam. Muridku, menyempurnakan inti dunia akan memungkinkan kultivasimu melonjak hingga 3 tahap. Jadi aku tidak khawatir tentang kultivasimu saat ini. Namun, kau harus ingat untuk membalas dendam padaku dengan menyingkirkan 5 dewa tertinggi yang tersisa dan bawahan mereka yang tidak bermoral setelah kultivasimu berkembang dan memulihkan ketertiban di alam dewa.
Suara dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang bergema di telinganya sementara Tang Xiu mengamati perubahan dalam inti dunia dengan penuh rasa ingin tahu. Pada saat inilah Tang Xiu menyadari bahwa wujud dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang perlahan menghilang dan suaranya pun semakin samar. Tuan, mata Tang Xiu berkaca-kaca ketika dia mengingat semua yang telah dilakukan lelaki tua ini untuknya dan dia tidak dapat menahan diri untuk memanggilnya dengan keras. Sayangnya, indera keilahian dewa bebas dan tak terkekang telah banyak melemah selama bertahun-tahun ini. Setelah menghabiskan sisa energinya setelah membuka segel hukum surgawi dan urat keilahian bintang primogenitor di inti dunia, ia menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Guru, muridmu akan memenuhi keinginanmu dan melenyapkan sisa-sisa dari 12 dewa tertinggi untukmu dan memulihkan ketertiban di alam dewa. Tang Xiu mengucapkan kata-katanya sambil bersujud dalam diam ke arah wilayah di mana dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang telah menghilang. Setelah tenang, Tang Xiu mulai menganalisis bagian dalam inti dunia dengan serius. Setelah dewa yang bebas dan tak terkekang mengucapkan mantranya, inti dunia berubah menjadi tampilan yang sepenuhnya berbeda. Meskipun inti dunia sebelumnya juga dipenuhi dengan hukum surgawi dan memiliki sejumlah besar kekuatan asal ilahi, dunia di dalam inti dunia hanyalah ruang yang kacau. Dia tidak dapat melihat apapun yang berjarak 3 meter darinya dan juga tidak dapat menyelidikinya dengan indera ilahinya. Namun, inti dunia saat ini dipenuhi dengan langit biru yang dipenuhi awan putih serta gunung dan sungai. Sekarang dimungkinkan untuk melihat dengan jelas lokasi urat nadi keilahian, panjang dan tebalnya tempat semua hukum surgawi berada, dan berbagai sumber daya kultivasi yang ada di dunia ini. Jamur ametis kelas 9, bunga in ilahi, daun roh yang membara, buah konsolidasi jiwa api es, dan buah iblis kebangkitan. Hahaha, semua barang yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali Old Chamore dan Eagle ada di sini. Tang Xiu merasa sangat senang karena dia telah menemukan semua barang yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali Old Chamore dan Eagle setelah berjalan beberapa langkah di dunia saku. Menurut rencananya, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun lagi baginya untuk mengumpulkan semua barang ini. Tang Xiu tidak sabar untuk memurnikan ramuan dewa di dalam kuali setelah mengumpulkan ramuan dewa. Namun, dia merasakan suara gemuruh dari lautan kesadarannya saat dia mengeluarkan kuali pil dan tingkat kultivasinya berhasil menembus hambatan tahap dewa kuno dan sesaat berkembang ke tahap raja dewa. Kekuatan ilahi yang awalnya jinak yang ada di inti dunia kini berubah menjadi ganas setelah mantra dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang mengalir ke dalam tubuh Tang Xiu dengan gila-gilaan. Energi kaya yang ada di inti dunia menjadi lebih ganas setelah Tang Xiu melangkah maju dan hampir menjejalkan ke dalam tubuhnya dengan paksa, jadi dia menerobos ke tahap raja dewa tanpa tanda apapun. Gelombang energi yang dahsyat yang ada di inti dunia tidak melemah meskipun Tang Xiu telah menjadi raja dewa dan menghantam meridian dan dagingnya dengan keras. Kultivasinya juga melonjak seperti roket dan maju melalui tahap raja dewa awal, tengah, akhir, dan puncak, dan, diikuti oleh suara yang menggelegar, kultivasi Tang Xiu kini telah mencapai tahap raja dewa. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, kultivasi Tang Xiu telah berkembang dari tahap raja dewa ke tahap raja dewa, yang merupakan kecepatan kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di alam dewa. Namun, masalah itu belum berakhir. Energi kaya yang ada di inti dunia terus membanjiri tubuh Tang Xiu bahkan setelah ia menerobos ke tahap dewa raja dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Fenomena yang sama terjadi lagi. Kultivasinya meningkat dari tahap dewa raja awal, tengah, akhir, dan puncak. Hanya dalam waktu 4 jam, ia telah berhasil menembus tahap dewa kaisar. Setelah menjadi kaisar dewa, laju energi inti dunia yang mengalir ke tubuh Tang Xiu melambat drastis, dan 6 jam kemudian, energi itu berhenti membanjiri tubuhnya. Tang Xiu kini sudah menjadi kaisar dewa tahap puncak dan tinggal selangkah lagi untuk menembus tahap penguasa dewa. Perkembangan kultivasi yang tiba-tiba ini telah membuat Tang Xiu ketakutan, dan setelah memastikan berkali-kali bahwa hal itu tidak meninggalkan gejala sisa apapun di tubuh dan indera keilahiannya, dia menghela napas lega dan mulai bersiap membangkitkan Old Chamore dan Eagle. Bab 1432, Alam Myriad, 2 sedih keabadian terlalu panjang. Seseorang perlu memanfaatkan setiap momen. Tang Xiu sebenarnya berencana untuk membangkitkan Old Chamore dan Eagle di dalam inti dunia. Tetapi dia masih dihantui rasa takut setelah melalui kejadian mengerikan tadi, jadi dia memutuskan untuk keluar dari inti dunia dan kembali ke dunia kantong di pegunungan Longquan. Tang Xiu mampu membangkitkan Old Chamore dan Eagle hanya dengan tingkat kultivasi seorang dewa tertinggi asalkan ia berhasil memurnikan obat dewa. Apalagi sekarang tingkat kultivasinya telah naik ke tahap kaisar dewa. Setelah membakar dupa selama beberapa saat, 2 pil obat harum yang diselimuti energi spiritual berhasil diproduksi di 2 kuali. Tang Xiu mengeluarkan jiwa dan saripati darah Old Chamore dan Eagle,
lalu menggunakan pil tersebut untuk membantu membentuk tubuh yang sempurna bagi mereka sesuai dengan penampilan mereka saat masih hidup. Setelah itu, ia menyuntikkan jiwa dan saripati darah mereka ke dalam tubuh obat mereka dengan penuh hormat. Tang Xiu bertindak dengan sangat hati-hati selama seluruh proses dan akhirnya menghela napas lega setelah menyelesaikan keseluruhan prosedur tanpa hambatan. Dia menggunakan indera keilahiannya untuk mewujudkan air danau-danau Dewa Ying yang di udara di hadapannya setelah itu dan mengubahnya menjadi dua awan kabut dan menyelubungi dua tubuh obat di dalamnya, membiarkan kabut meresap ke dalam tubuh itu sedikit demi sedikit. Situas Chamore adalah orang pertama yang membuka matanya 2 jam kemudian dan menampakkan ekspresi bingung saat melihat Tang Xiu yang tersenyum di hadapannya, tidak mampu memahami di mana dia berada saat ini. Situas Chamore, kau melakukannya dengan baik, dan saudaramu juga melakukannya dengan baik, kata Tang Xiu dengan emosional setelah mengarahkan pandangannya padanya beberapa saat. Yang mulia, sepertinya kematianku tidak sia-sia karena Anda masih hidup. Apakah Anda membangkitkan saya dan Eagle? Chamore tua melihat sekeliling dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu setelah melihat Eagle menatapnya dengan ekspresi yang sama bingungnya. Benar sekali. Aku pasti sudah mati saat itu, tapi pengorbananmu dan Eagle membuatku tetap hidup. Tang Xiu menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian Old Chamore dan Eagle secara selektif. Kami sangat berterima kasih karena telah membangkitkan kami, Yang Mulia. Kesetiaan abadi kami tidak akan menjadi milik siapapun selain Anda. Mata Old Chamore dan Eagle berkaca-kaca setelah mengetahui apa yang terjadi, dan mereka berdua langsung berlutut di depan Tang Xiu. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus di bumi, jadi konsolidasikan kultivasimu di dunia dalam dantianku. Kita akan bertarung di alam dewa begitu kita kembali. Tang Xiu mengobrol dengan Old Chamore dan Eagle selama beberapa saat dan kemudian memindahkan mereka berdua ke dunia dalam dantiannya secara langsung. Setelah membuat pengaturan untuk mereka, Tang Xiu memasuki inti dunia lagi dan menganalisis hukum surgawi di dalamnya dengan saksama. Dia memilih hukum surgawi yang paling sederhana dan mudah terlebih dahulu, kemudian secara bertahap beranjak untuk memahami hukum surgawi yang relatif lebih sulit dan rumit. Tang Xiu bahkan duduk di puncak gunung urat nadi dewa secara langsung untuk memahami hukum surgawi dengan lebih baik, karena merupakan akal sehat di alam dewa bahwa memurnikan batu dewa dapat meningkatkan kecepatan pemahaman. Dengan demikian, peningkatan kecepatan pemahaman melalui pemurnian urat nadi dewa adalah 100.000 kali lebih cepat. Sesi pemahaman ini berlangsung selama 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun ini, Tang Xiu telah memahami hukum surgawi dari Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan penguasa dewa yang tersisa di dalam inti dunia, dan juga memahami hukum surgawi dari 12 dewa tertinggi dan dewa yang bebas dan tak terkekang. Kultivasi Tang Xiu juga melonjak sebagai hasilnya dan dia telah menjadi dewa tertinggi tahap puncak sekarang. Hanya satu kejadian pencerahan yang benar-benar bertahan selama 10.000 tahun. Nadi keilahian ini terlalu ajaib. Pakaian di tubuh Tang Xiu hancur menjadi debu ketika dia berdiri dan tatapannya juga menjadi jauh lebih misterius dan menawan. Ekspresi gembira muncul di wajah Tang Xiu saat dia melihat gunung urat nadi dewa yang telah terbelah dua. Sebenarnya, Tang Xiu dapat memahami semua hukum surgawi di inti dunia bahkan tanpa urat nadi keilahian, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Mungkin butuh 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, atau bahkan 10 juta tahun. Akan tetapi, Tang Xiu tidak mau menunggu selama itu karena dia takut kalau kelima dewa tertinggi yang tersisa sudah lama musnah dan itu akan membuatnya tidak mampu membalaskan dendam tuannya. Keabadian itu terlalu lama, seseorang harus memanfaatkan setiap menitnya. Kata-kata dari orang terkenal dari bumi tiba-tiba muncul di benak Tang Xiu. Tang Xiu jelas-jelas mendapat banyak keuntungan dari menghabiskan begitu banyak urat keilahian. Mengesampingkan fakta bahwa kultivasinya telah menanjak ke puncak tahap dewa tertinggi, dia telah memahami hukum surgawi dari ratusan ribu Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan Penguasa Dewa, dan juga mengalami seluruh proses kultivasi mereka, yang setara dengan berkultivasi dengan kekuatan ilahi, dan mengembangkan kultivasinya hingga bermil-mil jauhnya. Terlebih lagi, keuntungan lain yang diperolehnya adalah bahwa ia telah menjadi penguasa alam segudang setelah menyempurnakan inti dunia dan kini dapat mengendalikan kehidupan dan kematian di alam segudang. Dan menjadi penguasa alam semesta bukanlah keuntungan terbesarnya. Setelah ia memahami semua hukum surgawi di dalam inti dunia, ia menggabungkan semuanya melalui ilham kilat dan menciptakan selusin atau lebih hukum surgawi miliknya, dan hukum surgawi terkuat di antara semua ini adalah hukum ruang waktu. Keabadian itu terlalu panjang. Seseorang harus memanfaatkan setiap momen. Tang Xiu berbisik dalam benaknya dan keluar dari inti dunia. Saat ia menggunakan hukum ruang waktu,
Lingkungan di sekitar Tang Xiu beriak dengan fluktuasi spasio-temporal dan tubuhnya langsung memasuki sumbu waktu pada titik ketika itu adalah sehari sebelum ia memasuki dunia saku di Longquan. Jimu, karena kau mengirimkan harta ini kepadaku, aku akan memberimu hasil yang memuaskan. Sebuah kebaikan harus dibalas 10 kali lipat. Tang Xiu telah memperoleh inti dunia karena informasi yang diberikan oleh Jimu, jadi dia tidak ingin berutang budi kepada Jimu. Menerimanya sebagai murid masih jauh dari cukup untuk membalas budi atas informasi yang diberikannya mengenai inti dunia. Sosok Tang Xiu melesat menembus ruang dan waktu dan tiba di Netherworld. Kabut hitam menyelimuti Netherworld dan menggambarkan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Bahkan istana Raja Neraka pun diselimuti kegelapan yang suram dan diselimuti aura kehancuran. Pengambilan urat nadi keilahian, dan juga penyegelan kota asal ilahi setelah pertempuran kehancuran, telah mengakibatkan hilangnya secara bertahap kekuatan asal ilahi dari bintang asal, dan kekuatan asal ilahi di dalam Netherworld di dalam mata air kuning juga turut terpengaruh oleh hal ini. Raja Neraka memiliki kultivasi tahap Dewa Raja sebelum pertempuran kehancuran, tetapi karena hilangnya kekuatan asal ilahi setelahnya, ia terpaksa mengorbankan kultivasinya untuk terus memperpanjang umurnya. Oleh karena itu, ia hampir tidak memiliki kultivasi tahap kesengsaraan puncak saat ini. Karena kultivasinya telah menurun drastis, kendalinya atas 6 jalan reinkarnasi juga telah sangat melemah dan ia hampir tidak dapat mengendalikan hidup dan mati makhluk-makhluk bumi sekarang. Raja Neraka, kau masih ingat aku? Dengan menggunakan kekuatan inkarnasi ilahi, Tang Xiu berubah wujud menjadi dewa tertinggi iblis suci dan berjalan santai ke istana Raja Neraka sebelum berteriak padanya. Raja Neraka hampir menyerang secara refleks karena marah setelah mendengar seseorang berteriak di dalam istananya, tetapi suatu kekuatan tak terlihat menahan gerakannya bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun dan memenuhi pikirannya dengan ketakutan tak berujung sesaat. Raja Neraka menampakkan ekspresi gembira saat melihat penampakan orang yang telah tiba di hadapannya. Raja ini menyapa dewa tertinggi. Yang mulia, Anda akhirnya datang mengunjungi kami di Netherworld. Kami telah menunggu Anda di Netherworld selama beberapa zaman. Raja Neraka tidak berani menatap Tang Xiu dan menundukkan kepalanya dengan patuh. Dasar kau tak berguna. Aku menugaskanmu untuk mengelola 6 jalan reinkarnasi, tetapi kau malah mengacaukannya. Apa gunanya kau tetap hidup? Tang Xiu mengabaikan sikapnya yang patuh dan langsung menamparnya. Ambilkan kitab kehidupan dan kematian. Aku ingin melihat seberapa baik kau mengelola 6 jalan reinkarnasi. Raja Neraka tidak menunjukkan rasa kesal apapun setelah ditampar beberapa puluh meter jauhnya oleh Tang Xiu dan tidak ragu menyerahkan kitab kehidupan dan kematian kepadanya setelah merangkak naik. Tang Xiu memindai kitab kehidupan dan kematian dengan indera ketuhanannya dan menemukan nama Renranran dan Jiro dengan cepat. Dia kemudian menghapus nama mereka dari buku itu dengan bersih dan meminta beberapa ribu jiwa dari Raja Neraka sebelum pergi. Sejak awal, Tang Xiu tidak mengungkapkan tujuan kunjungannya ke Netherworld ini dan juga tidak menugaskan tugas baru kepada Raja Neraka. Raja Neraka yang malang itu memeras otaknya selama beberapa ratus tahun berikutnya tentang mengapa dewa tertinggi utama turun ke Netherworld dan apakah dia telah kehilangan kesempatan tanpa disadari. Setelah meninggalkan Netherworld, Tang Xiu memperbolehkan ribuan jiwa memasuki 6 jalan reinkarnasi dan kemudian merekonstruksi tubuh Renranran dan Jiro sebelum mengirimkan jiwa mereka ke dalam. Jimu menangis kegirangan saat Tang Xiu muncul di hadapannya bersama Renranran dan Jiro dan hampir mengira dia sedang bermimpi. Jimu, apa rencanamu untuk masa depan? Tang Xiu memanggil Jimu ke samping setelah beberapa saat dan menanyakan pendapatnya. Murid harus menyerahkan keputusan kepada guru, jawab Jimu tanpa keraguan sedikit pun. Kamu memiliki sifat yang bertanggung jawab dan aku menduga kamu tidak ingin menjalani hidup yang penuh pembunuhan setelah mengalami apa yang terjadi pada Ranran dan Rouro. Bagaimana kalau membantuku mengawasi Netherworld? Tanya Tang Xiu setelah merenung sejenak. Mengawasi alam baka? Mata Jimu membelalak setelah mendengar ini dan mengira tuannya sedang bercanda dengannya. Benar sekali, jadilah Raja Neraka yang memimpin semua penguasa istana di Istana Raja Yama dan mengawasi 6 jalan reinkarnasi. Tang Xiu menjelaskan dengan sabar. Setelah memperoleh inti dunia dari Duan Mulin dan menyempurnakannya dengan sukses, aku telah menjadi penguasa alam segudang dan menjadi pengawas kehidupan, kematian, dan ketertiban di alam segudang sekarang. Alam baka dan 6 jalan reinkarnasi adalah divisi yang paling istimewa dan penting di alam segudang, jadi aku tidak yakin untuk menyerahkan pengawasannya kepada orang lain. Hanya kau yang dapat mengemban tanggung jawab yang berat ini. Terima kasih, Guru, murid ini pasti akan menepati kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Jimu akhirnya mengerti betapa beratnya tanggung jawab itu setelah mendengar penjelasan Tang Xiu. Tetapi dia tidak ragu untuk memikul tanggung jawab ini sama sekali.
Setelah berbicara dengan Jimu, Tang Xiu pergi menemui Long Zhenyu dan yang lainnya. Long Zhenyu, Li Laoshan, Yu Kai, Hu Qingsong, Zhao Liang, dan murid-murid sekte Tang lainnya tengah mendiskusikan tentang melewati masa kesusahan. Jadi mereka tanpa sadar berkumpul di sekelilingnya dengan ekspresi gembira di wajah mereka saat melihatnya datang. Selama beberapa dekade terakhir, selain Long Zhenyu, 3 murid sekte Tang lainnya telah mencapai tahap melewati kesengsaraan, jadi mereka berempat berencana untuk melewati kesengsaraan bersama kali ini sementara yang lainnya berencana untuk berkultivasi dengan sabar dan naik ke dunia abadi saat mereka mencapai tahap melewati kesengsaraan di masa mendatang. Saat mereka akan naik bersama, Long Zhenyu menyerahkan hampir semua sumber daya kultivasi kepada Li Laoshan bersama dengan hak administratif sekte Tang sementara keluarga Su mengambil alih pengelolaan perusahaan Tang Agung. Tang Xiu menyapa semua orang dan kemudian berteleportasi ke lembah Raja Hantu di punggung Bukit Shenong. Bab 1433, Alam Segudang, 3 sedih Tang Xiu menyempurnakan boneka, pertarungan sengit Golden Peng dengan Iblis Suci. Lembah Raja Hantu merupakan lembah dalam yang terbentuk dari 3 gunung besar di sekitarnya dan diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Semak-semak di sini tingginya hampir 1 hingga 2 meter dan ditutupi oleh semak berduri di mana-mana sementara bebatuan gunungnya kasar dan curam. Sedikit saja kecelakaan dapat menyebabkan kaki seseorang terpeleset dan membuatnya menghilang ke dalam jurang yang tak berdasar. Makhluk-makhluk di lembah itu begitu kuat sehingga mereka dapat melawan seorang kultivator tahap kesengsaraan. Karena itu, tempat itu menjadi sepi dan jarang dikunjungi. Tang Xiu hanya mengunjungi bagian luar lembah Raja Hantu pada kunjungan sebelumnya dan segera pergi setelah memperoleh bunga iblis Phantasmagoria jiwa dan rumput kebangkitan iblis. Ini karena kekuatan binatang buas di bagian luar lembah Raja Hantu sama kuatnya dengan miliknya, jadi dia tidak berani memasuki bagian dalam lembah. Kali ini, Tang Xiu datang ke sini sebagai dewa tertinggi tahap puncak dan sebagai penguasa segudang alam, jadi dia jelas tidak takut sama sekali. Beberapa binatang buas mengincar Tang Xiu dan mengelilinginya saat dia melangkah masuk ke lembah Raja Hantu, tetapi dia hanya melotot ke arah mereka sekali dan terus berjalan masuk lebih dalam ke lembah itu. Binatang buas yang malang itu mengira mangsa yang lezat telah datang untuk menyerahkan diri kepada mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah kedatangan musuh bebuyutan mereka. Binatang buas itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melolong sebelum seluruh keberadaan mereka musnah oleh tatapan tajam Tang Xiu. Belajar dari kejadian ini, Tang Xiu tidak menyembunyikan auranya lagi dan menggunakan indera keilahiannya untuk memanifestasikan 11 inkarnasi di samping tubuh utamanya, dan kedua belah sosok itu langsung berjalan menuju kedalaman lembah Raja Hantu. Kalau saja dewa tertinggi Iblis Suci hadir, dia pasti akan mengenalinya karena aura hukum surgawi dan kekuatan suci ke-12 orang ini sebenarnya sama dengan kelompok 12 dewa tertinggi yang dipimpinnya. Tidak ada binatang buas lain yang berani menghalangi jalan Tang Xiu selama sisa perjalanannya karena tekanan dari auranya yang kuat. 1 jam kemudian, Tang Xiu mencapai kedalaman lembah Raja Hantu dan menemukan aura kekuatan ilahi yang merusak dari dalam. 100 boneka dewa tertinggi, jika aku mendapatkan 100 boneka dewa tertinggi ini, bukankah itu berarti aku bisa menguasai seluruh alam dewa dalam sekejap? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Tang Xiu. Salam, Tuan. Tang Xiu tanpa sadar telah melintasi jarak 100 meter dari boneka dewa tertinggi sambil merenungkan masalah itu, jadi boneka-boneka itu juga merasakan kedatangannya. Tang Xiu memuji kecerdasannya ketika 100 boneka dewa tertinggi tiba-tiba mengelilinginya karena dia pasti akan memasuki pertempuran sengit dengan puluhan boneka jika dia tidak membuat persiapan sebelumnya. Tang Xiu mendesah pelan setelah melihat tatapan kosong di mata boneka dewa tertinggi dan tubuh mereka yang tak bernyawa. Jika bukan karena 12 dewa tertinggi yang jahat, para dewa ini pasti akan menjadi penguasa dan tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Karena Tang Xiu telah menjelma menjadi 12 dewa tertinggi saat ini, boneka dewa tertinggi ini tidak menunjukkan permusuhan atau kewaspadaan apapun terhadapnya. Tang Xiu melewati boneka dewa tertinggi dan menghapus jejak jiwa yang ditinggalkan oleh 12 dewa tertinggi dan menggantinya dengan jejak jiwanya sendiri. Meski kedengarannya seperti tugas sederhana, itu merupakan tugas yang cukup berat karena kesalahan kecil saja di pihaknya dapat merusak boneka dewa tertinggi. Tang Xiu menghabiskan 3 hari penuh untuk mengubah boneka dewa tertinggi menjadi boneka pertempurannya. Dia sudah sangat lelah sekarang, karena menghapus jejak jiwa dan menggantinya dengan miliknya sendiri merupakan tugas yang sangat rumit dan mengharuskannya untuk beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa waktu untuk menyempurnakan 1 boneka dewa tertinggi. Namun, karena dia berada di dalam kota asal ilahi, dia sama sekali tidak khawatir kehabisan kekuatan asal ilahi. Memang layak disebut kota asal ilahi. Kekuatan asal ilahi yang hadir di sini jauh lebih padat daripada alam dewa, dan jika bukan karena susunan yang mengisolasi tempat ini,
Kekuatan asal ilahi ini akan menyebar ke dunia luar dan membuat seluruh alam bumi jauh lebih kuat daripada alam dewa. Setelah datang ke lembah Raja Hantu sekali lagi, Tang Xiu telah memastikan bahwa 3 gunung di sekitar lembah itu tidak terbentuk secara alami dan telah dipindahkan oleh seseorang yang menggunakan kekuatan ilahi dan merupakan elemen kunci dari susunan tersebut. Lebih jauh lagi, fungsi utama dari 3 gunung itu adalah untuk mencegah kekuatan asal ilahi mengalir keluar. Hah? Kekuatan asal ilahi di dalam kota asal ilahi tidak mengisi ulang dirinya sendiri. Tang Xiu menemukan kelainan itu dengan cepat. Apakah itu karena gunung urat ilahi yang hilang? Tang Xiu merasa lega dalam hatinya saat dia mengingat bahwa 12 dewa tertinggi telah mengekstraksi urat keilahian untuk menciptakan inti dunia. Menurut spekulasi Tang Xiu, sangat mungkin urat nadi dewa tersembunyi di bawah kota asal ilahi dan merupakan sumber kekuatan asal ilahi kota tersebut. 12 dewa tertinggi telah mengekstraksi urat nadi dewa untuk menciptakan kota asal ilahi yang baru. Tetapi sayangnya, Tang Xiu adalah orang yang mengambil rejeki nomplok ini pada akhirnya. Karena kota asal ilahi dan urat nadi keilahian merupakan entitas tunggal, sudah saatnya untuk membiarkan mereka menjadi satu lagi. Tang Xiu melambaikan tangannya dan memindahkan kota asal ilahi ke dalam inti dunia dan meletakkannya di atas urat nadi keilahian. Karena kekuatan asal ilahi merupakan sumber kekuatan mereka, boneka dewa tertinggi menjadi gelisah ketika kota asal ilahi menghilang. Tang Xiu terkekeh dan menerima 100 boneka dewa tertinggi ke inti dunia juga. Setelah selesai dengan urusan ini, Tang Xiu meninggalkan salah satu inkarnasi dewa tertingginya di bumi untuk menangani beberapa urusan yang belum selesai sementara tubuh utamanya segera kembali ke alam dewa. Alasan mengapa dia kembali ke alam dewa dengan tergesa-gesa adalah karena hubungannya dengan Golden Peng semakin melemah dan ini memberinya firasat buruk. Dia jelas tidak berencana untuk tetap tinggal di bumi karena semua anggota Kekaisaran Tang Agung masih berada di wilayah ilahi Jade Pool. Saat ini, di Jade Pool Divine Domain, sayap Golden Peng telah patah dan seluruh tubuhnya merangkak di tanah. Lautan maya tergeletak di belakangnya, dan bahkan pemabuk abadi dan yang lainnya berlumuran darah saat ini dan bahkan tidak bisa melawan. Golden Peng, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Bentuklah kontrak tuan dan pelayan denganku dan jadilah tunggangan tempurku lagi, atau semut-semut di belakangmu akan mati bersamamu, kata Dewa Tertinggi Iblis Suci dengan tidak sabar sambil mengarahkan tatapan dingin ke arah Golden Peng. Iblis Suci, kau telah memusnahkan klan Peng emasku dan menipuku selama beberapa era. Kau bahkan telah menjebakku selama belasan era. Jadi apakah kau percaya aku akan bergabung dengan barisan pengkhianat sepertimu? Peng emas memuntahkan seteguk darah busuk setelah mendengar perkataan Dewa Tertinggi Iblis Suci. Karena kamu masih ingin bersikap keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kilatan ganas melintas di mata Dewa Tertinggi Iblis Suci saat dia mengayunkan artefak sucinya ke arah Golden Peng. Golden Peng mengabaikan ancaman itu dan menoleh ke arah pemabuk abadi dan yang lainnya sebelum berkata dengan rasa bersalah. Maafkan aku karena melibatkan kalian. Kalian masih punya kesempatan untuk hidup, tetapi kalian semua jatuh ke dalam bahaya karena kedatanganku. Setelah Tang Xiu meninggalkan Jade Pool Divine Domain, pemabuk abadi dan Star Radiance memimpin anggota Kekaisaran Tang Agung untuk segera mengambil alih Jade Pool Divine Domain. Jumlah orang yang naik melalui kolam eksuviat abadi di domain ilahi kolam giok terus meningkat dari tahun ke tahun selama 100 tahun berikutnya, dan mereka terdiri dari orang-orang dari galaksi lain dan galaksi Bima Sakti, yang mencakup banyak anggota Kekaisaran Tang Agung. Di bawah pengawasan pemabuk abadi, Star Radiance, dan yang lainnya, Jade Pool Divine Domain menjadi semakin makmur, dan kekuatan mereka juga meningkat seperti tunas bambu yang tumbuh. Pemabuk abadi memiliki kultivasi tertinggi dan telah menjadi dewa surgawi tahap puncak dan Star Radiance juga telah menjadi dewa agung. Sementara yang lainnya juga telah mengembangkan kultivasi mereka secara kolektif. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi saat para anggota Kekaisaran Tang Besar fokus mengembangkan kekuatan mereka. Pemimpin dari 12 dewa tertinggi, Iblis Suci, adalah seseorang dari galaksi Marionette, jadi galaksi Marionette memiliki banyak wilayah kekuasaan. Wilayah ilahi langit Giok juga merupakan wilayah kekuasaan Dewa Tertinggi Iblis Suci. Jadi, sebagai wilayah kekuasaan cabangnya, wilayah ilahi kolam Giok juga merupakan wilayah kekuasaan Dewa Tertinggi Iblis Suci. Dan semua jabatan penting di wilayah kekuasaan ini dipegang oleh keturunan Dewa Tertinggi Iblis Suci. Itu adalah perayaan ulang tahun ke-100 Dewa Tertinggi Iblis Suci 2 tahun yang lalu. Jadi semua keturunannya telah mengiriminya hadiah untuk mengucapkan selamat kepadanya. Namun, setelah menghitung hadiah-hadiah itu, Dewa yang bertugas menghitungnya menemukan bahwa 2 hadiah hilang. Setelah penyelidikan menyeluruh, ditemukan bahwa saudara-saudara Peargold dan Pearwood dari Jade Pool Divine Domain tidak mengirim hadiah dan bahkan tidak muncul dalam perayaan itu.
Dewa yang bertanggung jawab atas wilayah ilahi Giok Langit merasa geram setelah mengetahui hal ini dan berencana untuk mengirim pasukan untuk menangkap dan menghukum kedua bersaudara itu sebelum Dewa tertinggi Iblis Suci mengetahui masalah tersebut. Namun, ketika pasukan wilayah ilahi Giok Langit mencapai wilayah ilahi kolam Giok, mereka menemukan bahwa wilayah itu telah berpindah tangan. Jade Pool Divine Domain waspada terhadap kedatangan pasukan Sky Jade Divine Domain. Mereka membawa pasukan tersebut ke dalam perangkap yang disiapkan dengan jahat dan menghancurkannya sebelum pasukan tersebut sempat menyatakan perang terhadap mereka. 2 hari telah berlalu sejak Dewa yang bertanggung jawab atas wilayah ilahi Giok Langit menyadari ada yang tidak beres dan Dewa tertinggi Iblis Suci telah mengetahui bahwa PR Gold dan PR Wood tidak menghadiri perayaan ulang tahunnya. Namun, karena ia memiliki terlalu banyak keturunan, ia tidak terganggu oleh kejadian ini dan hanya memberikan perintah biasa untuk menghukum Dewa yang bertanggung jawab atas wilayah ilahi Giok Langit dengan tepat. Dewa Malang yang bertugas di domain ilahi langit Giok telah dihabisi nyawanya oleh para penegak istana ilahi dan, sebelum mereka sempat mengetahui kemana pasukan mereka menghilang dan begitu Dewa baru mengambil alih tampuk kendali, mereka segera melancarkan serangan besar-besaran ke domain ilahi kolam Giok. Meskipun kekuatan menyeluruh dari Jade Pool Divine Domain lebih lemah daripada Sky Jade Divine Domain, mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengamankan kemenangan dan juga ahli dalam seni perang karena pengalaman mereka yang luas. Oleh karena itu, pertempuran ini sebenarnya berlanjut selama hampir setengah tahun. Dewa baru yang bertugas mengelola domain ilahi langit Giok merasakan ada yang tidak beres dan terpaksa mundur melewati medan perang yang berbahaya serta melapor kembali ke istana ilahi. Dewa tertinggi Iblis Suci menjadi murka setelah mengetahui seseorang telah mengambil alih wilayah kekuasaannya dan mengirim seorang ajudan untuk menangani masalah itu secara pribadi. Pada saat inilah Golden Peng kembali ke alam dewa. Setelah menunjukkan tanda yang diberikan Tang Xiu, ia memperoleh persetujuan dan kepercayaan dari semua anggota Kekaisaran Tang Agung, dan kekuatannya pulih kembali ke tahap dewa tertinggi dengan cepat dengan menggunakan sejumlah besar sumber daya kultivasi yang telah dikumpulkan oleh Kekaisaran. Hal ini berujung pada akhir tragis bagi orang-orang dari faksi dewa tertinggi Iblis Suci yang telah tiba di domain ilahi kolam Giok untuk menangani masalah tersebut, dengan masing-masing dari mereka selanjutnya menyambut kematian mereka. Peng Emas pasti sudah memimpin Kekaisaran Tang Agung untuk menaklukkan domain ilahi langit Giok jika mereka tidak takut dengan kemungkinan dewa tertinggi Iblis Suci mengetahui identitasnya. Pertarungan ini terus berlanjut selama lebih dari setahun dan para anggota istana ilahi terus-menerus kalah dari musuh-musuh mereka dalam pertarungan ini. Hal ini membuat dewa tertinggi Iblis Suci menjadi bahan tertawaan di mata keempat dewa tertinggi lainnya, sehingga ia terpaksa melakukan perjalanan ke wilayah ilahi kolam Giok secara pribadi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dewa tertinggi Iblis Suci ketakutan setengah mati saat melihat Peng Emas dan Tuan serta pelayannya berkontraksi pada tubuhnya. Ia mengira bahwa variabel lain seperti dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang telah muncul di alam dewa, jadi ia mulai merencanakan sesuatu di balik layar. Dewa tertinggi Iblis Suci yang waspada tidak berani menunjukkan wajahnya karena takut, bersembunyi di lokasi rahasia, dan terus mengirim pasukan besar untuk menguras kekuatan ilahi Golden Peng, hampir membunuh Golden Peng beberapa kali. Setelah menyelidiki selama setengah tahun lagi, Dewa tertinggi Iblis Suci memastikan bahwa Golden Peng telah kembali ke alam dewa sendirian dan juga memastikan bahwa kontrak tuan dan pelayan di tubuhnya sama sekali tidak memberikan bantuan apapun padanya. Bab 1434, Alam Segudang, 4, Akhir. Golden Peng, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau lebih suka kehilangan nyawamu daripada menyerah padaku? Dewa tertinggi Iblis Suci melakukan satu upaya terakhir untuk membujuk Golden Peng setelah mengingat semua tahun yang telah ia lalui bersamanya. Kebencian terhadap pemusnahan klan benar-benar tidak dapat didamaikan, jadi berhentilah memimpikannya. Golden Peng menanggapi dengan nada meremehkan. Kau gagal menghargai kesempatan ini, aku jelas tidak akan membiarkanmu hidup lagi. Dewa tertinggi Iblis Suci menyerah pada Golden Peng setelah melihat tekadnya dan menebasnya dengan ganas. Pada saat yang sama, dia menutup matanya karena kesakitan. Detik berikutnya, suara berdenting keras bergema di telinga Iblis Suci, dan saat dia membuka mata, dia mendapati bilah pedangnya yang besar telah menghantam tanah dan seorang pemuda tak dikenal berdiri di hadapannya, sedangkan Golden Peng tampaknya tiba-tiba menghilang. Orang yang menyelamatkan Golden Peng di saat kritis ini tidak lain adalah Tang Xiu yang bergegas kembali ke alam dewa. Setelah menerima Golden Peng ke inti dunia, tatapan Tang Xiu berubah dingin ketika dia melihat pemabuk abadi, Star Radiance, dan yang lainnya tergeletak di tanah dengan luka di sekujur tubuh mereka. Tang Xiu mengabaikan pelebaran waktu antara alam dewa dan bumi. Dia tidak menyangka 100 tahun akan berlalu dalam beberapa hari yang dihabiskannya di bumi dan juga tidak menyangka begitu banyak kejadian yang merepotkan akan terjadi.
Tang Xiu tidak berani membayangkan bagaimana kekaisaran Tang Agung akan berakhir jika dia tidak kembali ke alam dewa tepat waktu. Anak muda, siapakah kamu? Dan kemana kamu membawa Golden Peng? Sikap hati-hati iblis suci mulai muncul setelah melihat Tang Xiu berdiri di hadapannya dengan begitu berani. Identitasku tidak penting. Yang penting bagiku adalah mengetahui siapa dirimu. Setelah mengamati iblis suci beberapa saat, Tang Xiu teringat akan pengingat dari gurunya dan tiba-tiba tersenyum. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata berikut. Aku memindahkan Golden Peng ke dalam inti dunia yang kuperoleh. Saat ini, dia terluka parah, jadi hanya urat nadi keilahian di dalam inti dunia dan obat-obatan spiritual di dalamnya yang dapat membuatnya pulih dengan cepat. Apa yang kau katakan? Inti dunia? Anak muda, di mana kau menemukan inti dunia? Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Awalnya iblis suci benar-benar waspada terhadap Tang Xiu. Tetapi setelah kata-kata, inti dunia, ia mendesak Tang Xiu untuk membiarkannya melihatnya dengan tidak sabar. Tang Xiu dengan santai melemparkan inti dunia ke iblis suci di bawah tatapannya yang tegang. Saat iblis suci memusatkan seluruh perhatiannya pada inti dunia dan hendak menyentuhnya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dan membelah tubuh iblis suci. Nak, berani sekali kau mencoba menipuku. Iblis suci meraung kesal beberapa meter di atas dan mengarahkan tatapan marahnya ke arah Tang Xiu. Seorang pemuda benar-benar berhasil menipunya. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki boneka pengganti tingkat dewa, ia pasti sudah kehilangan nyawanya. Setelah bertahun-tahun berkuasa di alam dewa, iblis suci tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Selain menipu, aku bahkan berani membunuhmu. Apakah kau percaya? Tang Xiu menjawab kepada iblis suci dengan dingin dan menggunakan akal ilahinya untuk memindahkan semua orang dari domain ilahi kolam giok di belakangnya ke dalam inti dunia. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara seperti ini kepadaku, dan mereka yang melakukannya di masa lalu semuanya telah meninggal. Jadi, bagaimana kau ingin mati? Iblis suci menyelidiki kultivasi Tang Xiu secara diam-diam sambil menegurnya. Setelah menyadari bahwa iblis suci tidak mengambil inisiatif menyerang, Tang Xiu segera mengerti bahwa pihak lain takut akan kekuatannya. Permusuhan baru dan permusuhan lama telah terkumpul, dan bahkan Tang Xiu tidak merasa perlu membuang waktu untuk berbicara dengan iblis suci. Jadi dia langsung mengeluarkan pedang dewa pembunuh iblis milik dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang dan langsung mengepung iblis suci menggunakan kekuatan dewa inkarnasi. Kekuatan ilahi inkarnasi. Apakah kau keturunan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang? Iblis suci berteriak kaget ketika melihat banyak inkarnasi Tang Xiu mengelilinginya bersama artefak ilahi dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang di tangannya. Iblis suci tidak ragu-ragu dan segera menghubungi dewa tertinggi lainnya di istana ilahi. Seorang keturunan dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang telah muncul bersama inti dunia. Bukannya iblis suci tidak ingin menguasai inti dunia. Alasan dia menghubungi dewa tertinggi lainnya adalah karena dia tidak bisa melihat kekuatan Tang Xiu. Selain itu, dia juga merasakan kepercayaan diri dan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Tang Xiu. Dia telah mengalami penyergapan dan pembunuhan oleh dewa tertinggi yang bebas dan tak terkekang berkali-kali, jadi dia tidak berani meremehkannya dan mengerahkan seluruh kemampuannya meskipun dia hanya bertarung melawan keturunannya. Setelah menerima pesan dari dewa tertinggi iblis suci, keempat iblis tertinggi lainnya segera berteleportasi ke medan perang. Bagaimanapun, inti dunia adalah ciptaan kolektif dari 12 dewa tertinggi saat itu, dan memiliki inti dunia berarti kendali penuh atas berbagai alam. Inti dunia memiliki hukum surgawi yang tak terbatas yang tersimpan di dalamnya dan juga memiliki semua harta yang dikumpulkan oleh 12 dewa tertinggi dari bintang primogenitor. Inti dunia merupakan istana ilahi yang sesungguhnya dalam pandangan ke-12 dewa tertinggi. Dan istana ilahi saat ini hanyalah tiruan inti dunia yang telah mereka ciptakan setelah kehilangan inti dunia. Sehingga ukuran dan nilainya benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, inti dunia mempunyai daya tarik yang tak tertandingi bagi 12 dewa tertinggi. Ketika Tang Xiu mendapati kelima dewa tertinggi telah berkumpul, senyum mengejek tiba-tiba muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, sekitar 100 boneka dewa tertinggi dilepaskan dari inti dunia oleh Tang Xiu dan mulai mengepung 5 dewa tertinggi di bawah perintahnya. Iblis suci, kau tidak akan mati dengan baik. Kau sepenuhnya menyadari bahwa pihak lain telah memasang jebakan, namun kau masih memanggil kami ke sini. Sialan, bukankah mereka boneka dewa tertinggi dari kota asal ilahi? Kenapa mereka malah menyerang kita alih-alih mendengarkan perintah kita? Tuan, tolong berhenti menyerang kami. Kami bersedia melayani Anda asalkan Anda mengampuni nyawa kami.
Lima dewa tertinggi tahu mereka tidak punya jalan keluar dari situasi tersebut ketika mereka melihat boneka dewa tertinggi muncul dan menutup rute pelarian mereka. Jika mereka punya cukup waktu untuk bersiap, mereka akan mengerahkan pasukan mereka dan mengumpulkan semua pasukan tempur mereka di Jetpool Divine Domain. Boneka dewa tertinggi yang dibawa oleh Tang Xiu tidak akan berguna dalam kasus itu. Sayangnya, Tang Xiu muncul terlalu tiba-tiba, jadi lima dewa tertinggi tidak waspada terhadapnya dan tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar memiliki begitu banyak boneka dewa tertinggi padanya. Meskipun kekuatan tempur boneka dewa tertinggi tidak dapat menandingi dewa tertinggi yang sebenarnya, jumlah mereka terlalu banyak. Sekitar 20 dari mereka mengepung setiap dewa tertinggi, dan Tang Xiu juga terus-menerus mengirimkan sinar cahaya pedang ke arah mereka untuk mengendalikan manuver mereka, sehingga kelima dewa tertinggi hanya dapat menerima pukulan secara pasif meskipun mereka kuat. Tang Xiu mengabaikan permohonan putus asa dari lima dewa tertinggi dan diam-diam memerintahkan boneka dewa tertinggi untuk meningkatkan serangan mereka sementara dia menggunakan hukum ruang waktu untuk mengganggu hukum surgawi dari lima dewa tertinggi dan mempercepat kekalahan mereka. Lima dewa tertinggi berhenti memohon setelah melihat bahwa Tang Xiu bertekad untuk membunuh mereka dan mulai menggunakan keterampilan khusus mereka, boneka pengganti, tunggangan tempur, artefak dewa, dan mengonsumsi pil obat untuk meningkatkan potensi mereka secara maksimal. Mereka kemudian menargetkan Tang Xiu dan bergandengan tangan untuk menyerangnya tanpa henti. Tang Xiu telah memahami hukum-hukum surgawi dari lima dewa tertinggi dan bahkan mengalami proses kultivasi mereka saat melakukannya. Dan dia juga telah menganalisis kepribadian mereka dengan jelas. Jadi, semua rencana mereka hanyalah tipuan yang tidak berbahaya dan tidak efektif di depannya. Ini adalah pertempuran antara para dewa tertinggi. Ini adalah pertempuran yang membalikkan lautan dan sungai serta menghancurkan bumi dan langit. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak terciptanya alam dewa. Lima dewa tertinggi terpaksa mengungkapkan semua keahlian tersembunyi mereka dan memperlihatkan kekuatan penuh mereka karena nyawa mereka dipertaruhkan di sini. Di sisi lain, Tang Xiu takut kelima dewa tertinggi akan melarikan diri dan juga takut tidak akan menemukan kesempatan bagus untuk membunuh kelima dewa tertinggi di masa mendatang, jadi dia juga mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran ini. Dia bahkan tidak ragu untuk meledakkan boneka dewa tertinggi di beberapa momen penting hanya untuk mencegah para dewa tertinggi melarikan diri. Gelombang pedang merobek kekosongan itu. Sebuah tebasan pedang menciptakan jurang. Pukulan tinju menghasilkan lubang hitam. Tendangan kaki membelah bumi. Pertempuran sengit yang menutupi langit ini berlanjut selama 5 hari penuh. Tidak seorang pun tahu apa pertempuran itu karena semua orang yang menyaksikannya telah berubah menjadi abu. 5 hari kemudian, domain ilahi kolam giok dan domain ilahi giok langit telah terhapus dari alam dewa dan semua domain galaksi marioneta hampir berubah menjadi reruntuhan. Masing-masing terbagi menjadi 8 bagian besar, mengurangi ukuran alam dewa menjadi sepertiga dari ukuran awalnya. Tang Xiu akhirnya menghela napas lega setelah memastikan bahwa kelima dewa tertinggi telah benar-benar musnah dan tidak memiliki jejak yang tersisa di dunia ini. Dia hanya memiliki 27 boneka dewa tertinggi yang tersisa sekarang dan semuanya kehilangan lengan atau anggota tubuh, menyebabkan hati Tang Xiu sakit. Namun, kelima dewa tertinggi itu memang memiliki fondasi yang dalam dan banyak harta karun penyelamat hidup serta keterampilan melarikan diri yang tak terhentikan dan keterampilan membunuh yang tak terduga. Jika bukan karena sifat hati-hati Tang Xiu yang membuatnya selalu waspada, mustahil baginya untuk menyingkirkan kelima dewa tertinggi itu sama sekali, dan dia mungkin akan mati karena serangan mereka. Sorak-sorai semua orang dari Kekaisaran Tang Agung menyambut Tang Xiu saat dia kembali ke dalam inti dunia bersama dengan 27 boneka dewa tertinggi. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang mengguncang dunia ini, mereka mampu menyaksikan seluruh pertempuran dari dalam inti dunia. 5 hari ini bagaikan naik turunnya emosi bagi mereka. Bahkan Star Radiance dan Bella sempat pingsan karena ketakutan beberapa kali dalam durasi yang singkat ini. Tuan, kupikir aku harus menunggu beberapa ratus ribu tahun sebelum aku bisa membalas pemusnahan klanku dan bahkan mungkin harus memendam dendam ini sepanjang hidupku. Tetapi aku tidak pernah membayangkan Anda akan membalaskan dendam klanku hanya dalam 100 tahun. Golden Peng mengetuk kepalanya di tanah di hadapan Tang Xiu beberapa kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan air mata di seluruh wajahnya. Golden Peng mengakui Tang Xiu sebagai tuannya hanya karena ia menganggap penting potensi pertumbuhan Tang Xiu. Namun, kekuatan Tang Xiu telah sepenuhnya menaklukkannya saat ini. Adapun anggota Kekaisaran Tang Agung, tidak perlu mengatakan apapun tentang mereka. Tang Xiu telah menjadi seseorang yang mereka kagumi sejak lama, tetapi bahkan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu akan menjadi dewa tertinggi hanya dalam 100 tahun dan memusnahkan para pengawas istana ilahi. Jadi mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Senior Golden Peng, meskipun kelima dewa tertinggi istana ilahi telah musnah selamanya, istana ilahi telah mengendalikan alam dewa selama jutaan tahun,
jadi tidak diragukan lagi bahwa pengaruh mereka berakar dalam di alam dewa. Saya harap Anda dapat membawa 27 boneka dewa tertinggi ini untuk membersihkan seluruh alam dewa dan memusnahkan sisa-sisa kekuatan istana ilahi dalam 50 tahun ke depan. Bisakah Anda melakukannya? Senior pemabuk abadi, Star Radiance, Bella. Meskipun istana ilahi sudah tidak ada lagi, tatanan alam dewa harus dipertahankan. Aku butuh bantuanmu untuk menertibkan alam dan menegakkan hukum kekaisaran Tang Agung di seluruh alam dewa dan mengubahnya menjadi dunia kultivasi yang bebas, adil, makmur, dan damai. Bisakah kau melakukannya? Situas Camore, Elang. Aku ingin kau menemaniku kembali ke dunia abadi untuk memilih bakat yang cocok dan membantuku menjaga ketertiban di berbagai alam dan memulihkan kejayaan alam dewa. Apakah kau bersedia? Setelah menuturkan kembali semua kejadian yang membuatnya menyempurnakan inti dunia dan menjadi penguasa alam segudang setelah mencapai tahap puncak kultivasi dewa tertinggi kepada semua orang, ekspresi Tang Xiu berubah serius saat serangkaian perintah keluar dari mulutnya. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.